Nah, yang pertama ini kita ini ya, kuliah lagi ya, kuliah dulu lagi ya. Seperti biasa kita kuliah lagi apologetik tentang kitab suci kita. Nah, ini kita bandingkan Alkitab, sumber Alkitab yang ada di kitab suci dengan sumber-sumber non Alkitab. Nah, ini ada kota Shichem dan ada kota More, gitu ya. Nah, ternyata kota Shichem ini itu suatu kota Kanaan yang disebutkan dalam surat Amarna. Jadi benar ternyata. Shichem ini kan di suatu kota di kerajaan Kanaan yang disebutkan dalam surat Amarna. Surat Amarna ini sebelah kanan nih. Ini surat kuno nih ya. Gitu. Dan More. Nah, More ini sampai sekarang sebenarnya masih ada. Tapi sekarang itu namanya Gifat Hamore. Nah, itu dari sebuah bukit di Israel Utara di sisi timur laut lembah Yisrael. Nah, ini masih ada More nih sampai sekarang. Gifat Hamore. Nah, Bethel gitu ya. Nah, Edward Robinson tuh mengidentifikasikan desa Beitin di Palestina itu sebagai kota kuno Bethel. Lalu Ai, gitu ya. Ini juga orang yang sama, Edward Robinson. Itu dugaannya Ai ini terletak di Etel, gitu ya. Nah, ini juga didapati nama Ibrani Ai yang artinya mirip dengan nama Arab modern Etel, yaitu artinya tumpukan puing-puing. Nah, ini kota-kota yang kita baca dalam kitab suci. Nah, Negeb, tanah Negeb. Nah, ini masih ada sampai sekarang. Negev itu wilayah padang pasir di Israel Selatan. Jadi kalau kita tahu Abram ketika masuk Kanaan, ketika masuk daerah Israel itu menyusuri sebenarnya dari daerah Israel Utara, gitu ya. Nah, ini kan mana yang Israel Utara tuh ya? Enggak ada ya. Nanti saya akan tunjukkan petanya. Saya akan tunjukkan petanya. Jadi Abram itu menelusuri sebenarnya dari Israel Utara sampai ke Israel Selatan. Gitu, sampai ke Negeb. Itu Abram tuh menelusuri itu. Jadi dia nggak tinggal di satu kota tertentu tok gitu nggak. Tapi dia menelusuri bangsa itu. Menelusuri daerah Kanaan itu. Nah, lalu ini hal yang menarik di ayat ke-10 ketika kelaparan timbul di negeri itu. Nah, ini menarik sekali nih bagian ini. Pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dan benar, nah ini sebelah kanan ini nih makam pejabat dinasti ke-12 yaitu Knum Hotep kedua. Ya, di makam-makam di Beni Hasan. Ya, Mesir tentunya. Nah, ini ukiran aslinya yang atas di makam itu. Nah, ini gambar bawah ini dilukiskan ulang kira-kira begini. Ternyata ini ini menunjukkan itu ada sekelompok orang Asia Barat mengunjungi pejabat Mesir yaitu Signum Hotep kedua ini sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Dan tahun 1900 sebelum Masehi ini adalah zaman Abraham hidup. Itu sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Dan pemimpin ini diberi label Hyksos. Nah, ini Hyksos ini menarik. Karena Hyksos ini nanti ada hubungannya sama Yusuf. Itu erat kaitannya dengan Yusuf. Jadi ini sedikit tentang Yusuf ya. Dan dengan Hyksos. Ini sedikit. Dalam sejarah kerajaan Mesir kuno, tidak pernah ada pejabat Mesir kuno, pejabat kerajaan Mesir kuno itu dari orang bukan asli orang Mesir. Itu nggak pernah ada dalam sejarah kerajaan Mesir kuno. Kecuali, nah ini menarik, ada satu dinasti, yaitu dinasti Hyksos, yang pernah memimpin kerajaan Mesir kuno. Nah, dinasti Hyksos inilah mengangkat pejabat-pejabat bukan orang Mesir asli. Dan ternyata ketika Yusuf itu sampai ke Mesir, dinasti yang memimpin Mesir kuno adalah dinasti Hyksos. Maka Yusuf tuh bisa dengan mudah, dalam tanda kutip ya, untuk menduduki jabatan yang tinggi di Mesir. Padahal aslinya mustahil. Aslinya mustahil. Nah, ini mujizat Allah yang luar biasa atas Yusuf. Timingnya tuh pas. Pas Yusuf dibuang sampai ke Mesir, pas di saat itulah dinasti Hyksos itu memimpin.
maka Yusuf bisa menjadi pejabat di Mesir. Nah, ini sedikit tentang Hiksos. Jadi nyambung antara Hiksos yang kita baca kali ini dengan Hiksos yang ada di zaman Yusuf itu nyambung. Tapi Hiksos itu nggak ada di dalam Alkitab ya. Kata Hiksos. Nah, itu di sumber lain yang di rentang waktu yang sama dengan yang Alkitab ceritakan. Nah, ternyata ini juga ya kan dalam kisah Sinuhe. Sinuhe ini orang Mesir juga ya. Sinuhe pergi ke Kanaan ketika Firaun Amenemhat I meninggal pada tahun 1944 sebelum Masehi. Nah, ini masa-masa sekitar Abraham. Dan ternyata dia bertemu dengan seorang suku pengembala. Seorang syekh atau pemimpin suku di antara mereka yang pernah berada di Mesir mengenali saya dan memberi saya air. Nah, jadi Sinuhe itu pernah datang ke Kanaan ketika sekitar tahun 1944 sebelum Masehi, ketemu dengan pemimpin suku pengembala. Yang pemimpin suku pengembala ini pernah tinggal di Mesir. Dan memang Abraham pada akhirnya akan kembali ke Kanaan. Gitu ya. Setelah dari Mesir, Abraham memang akan kembali ke Kanaan. Bisa jadi mungkin Abraham. Tapi bisa jadi memang Abraham tidak berangkat ke Mesir sendirian. Dan tidak kembali ke Mesir sendirian, mungkin bersama dengan beberapa kelompok yang lain. Nah, itu bukti-bukti ya kesamaan dengan sumber non Alkitab. Nah, ini kembali lagi bahwa sumber Alkitabiah dapat disandingkan dengan sumber sejarah non Alkitab sebagai bukti kebenaran informasi dalam Alkitab. Nah, semoga ini menambahkan iman kita terhadap kitab suci kita. Lalu yang kedua, nah, ini juga sudah banyak dibahas ya. Semua kaum akan mendapat berkat. Ayatnya ayat ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, berkat ini dikenal dengan istilah berkat Abraham. Para penafsir Yahudi kuno juga mengatakan bahwa ini berkat mesianik sebenarnya, berkat mesianik. Jadi berkatnya akan ada kaitannya dengan Mesias. Tapi saat ini saya akan namakan ini berkat Abraham. Dan berkat ini, gitu ya, ternyata punya kemiripan. Bukan cuma Abraham yang menerima berkat ini. Nah, ini yang lebih jelasnya lagi ya. Mengenai maaf. Nah, ternyata Ishak pun juga mendapatkan berkat yang sama. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini Kejadian 26, ini cerita tentang Ishak. Kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi Tuhan bicara kepada Ishak bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Dan berkat ini bukan cuma sampai ke Ishak. Gitu. Ternyata berkat ini Tuhan kasih juga ke Yakub. Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi sama ternyata berkatnya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kalau kita tahu Yakub itu namanya diganti oleh Allah menjadi Israel. Ya kan? Jadi berkat Yakub kira-kira berkat Israel. Gitu. Ini tadi mungkin sudah disinggung sedikit sama komputer ya. Nah, ini berkat Israel, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub atau Israel. Dan berkat ini memuncak. Nah, ini berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat Israel. Dan berkat ini memuncak. Nih dah, di ayat ke-7 ini kejadian berapa nih? Kayak bukan kejadian 12 ya, kayak bukan ini. Ini Tuhan juga berfirman kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya, itu ayat yang ke-7. Oh ya benar, pasal 12 ya. Kepada keturunanmu, maka didirikannya situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, ini Galatia 3 ayat 16 ini tafsiran Paulus. Ya, jadi Paulus menafsirkan adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu. Dan kepada keturunanmu. Ini
Paulus itu sangat detail ternyata membaca kitab Taurat ini. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu satu orang. Yaitu siapa kata Paulus? Kristus. Jadi puncak berkat ini itu pada Kristus. Maka Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 706 dikatakan begini. Keturunan ini itu ya, adalah Kristus. Ya, Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham sebagai buah iman dan kekuasaan Roh Kudus. Di dalamnya segala bangsa di bumi akan diberkati. Dan keturunan ini adalah Kristus. Dan di dalamnya pencurahan Roh Kudus menghimpun kembali anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi keturunan ini siapa? Kristus. Jadi puncak berkat Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel itu adalah Yesus Kristus. Ini puncak berkatnya. Ya kan? Nah, tapi mungkin beberapa orang menganggap ini sebagai berkat rohani. Lalu kira-kira ada nggak berkat jasmani? Nah, ini beberapa perusahaan ya yang dimiliki oleh orang Yahudi. Banyak sekali di sini. Mulai dari consumer good sampai ke mungkin produk-produk tersier semua ada di sini. Dan tadi Ko Peter juga sudah sempat singgung, banyak sekali para penemu-penemu gitu ya. Dari orang-orang Yahudi. Ini ada ballpoint, penicillin, VoIP ini ada apa ya? Telepon dari internet, nah kayak telepon WA itu VoIP nih Mas ya, VoIP di sini. Jeans, ya kan? Dan masih banyak lagi. Dan sangat masih banyak lagi. Apalagi di bidang kesehatan sangat banyak. Bayangin. Ini bentuk jasmani dari berkat Abraham. Gitu ya. Bentuk jasmani dari berkat Abraham. Siapa yang gak pakai ini? Gitu. Siapa yang gak pakai ini kira-kira? Ya. Orang ya kan, ya tadi ya mungkin orang menghina-hina berkat Abraham tapi sarananya Facebook. Nah, itu kan nggak masuk akal gitu. Ya kan? Orang menghina-hina berkat Abraham tapi pakai sarana Google. Itu nggak masuk akal. Ini berkat Abraham. Semua kaum mendapat berkat, gitu ya. Ini luar biasa. Maka kita tuh butuh berkat Abraham untuk jasmani kita melalui karya-karya bangsa Yahudi, dan kita tuh butuh berkat Abraham untuk rohani kita melalui apa? Karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Ini berkat Abraham, gitu ya, tentang berkat Abraham. Dan kita pun juga bisa menjadi berkat Abraham dengan apa ya? Kita memberkati orang lain. Gitu. Kita menjadi berkat untuk orang lain itu kita menyalurkan berkat Abraham itu. Nah, itu poin yang kedua. Tentang semua kaum mendapat berkat. Jadi bukan cuma rohani. Tapi jasmaninya pun ada. Berkat Abraham ini. Gitu ya. Itu poin yang kedua.